dipotong bukunya. Ini sudah ya. Kemudian ya, dipotong ya. Terus ini ya, anak-anak terima kasih. Anak-anak hari ini menggunakan seragam dengan lengkap, semuanya memakai apa? Hasil. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita nyanyi dulu ya. Pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Alhamdulillah anak-anak, kita bisa belajar dalam keadaan bagaimana? Sehat. Alhamdulillah semua siswa kelas 5 pada hari ini bisa masuk ya, tidak ada yang dalam keadaan sakit. Kok tadi kurang semangat ya? Supaya lebih semangat sebelum kita berdoa, nyanyi dulu. Yang sebelum memulai berdoa nyanyinya bagaimana? Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, ku buat telinga loncat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Tadi yang datang lebih awal siapa? Paling awal siapa? Vidya. Ayo dipimpin berdoa dulu yuk. Di tempat duduk saat berdoa mulai. Berdoa selesai. Good morning. Pertama sudah kita sudah bersyukur atas rasa sehat yang sudah diberikan pada kita. Nah, seperti biasa anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita menyanyi dulu ya, menyanyi lagu apa? Indonesia. Nah, ayo semuanya berdiri. Dirijennya siapa yang hari ini bertugas? Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Kita akan memulai pembelajaran tema 8 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Ismita tanya dulu pada kalian, anak-anak tadi yang tidak makan sahur ada?
Semuanya makan sahur ya. Kalau kemarin Angel katanya bangun kesiangan tidak makan sahur. Tadi kesiangan apa mboten? Mboten, alhamdulillah dengan melaksanakan ibadah puasa kita melaksanakan sahur terlebih dahulu. Nah, anak-anak, kegiatan kalian setelah bangun tidur tadi pagi makan sahur. Pertanyaannya Bu Isnita, kegiatan kalian ada tidak yang menggunakan air? Ada tidak? Ada. Apa-apa? Berwudu. Mencuci piring. Kemudian tadi pas sahur minum apa mboten? Minum. Terus tadi kalau makan sahur ibumu memasak menggunakan air apa mboten? Apa tidak? Menggunakan air atau tidak? Coba sekarang kita identifikasi tadi dari pagi tadi kalian kegiatan yang menggunakan air untuk apa saja? Minum. Terus mencuci piring. Terus wudu, mandi. Sudah mandi semua ya tadi ya. Kemudian tadi sudah membantu orang tua atau belum? Sudah membantu orang tua? Ya. Sudah membantu orang tua atau pemawon? Ada yang sudah mencuci baju tadi? Ada yang sudah membantu mencuci piring? Ada yang membantu mengepel lantai? Nah, kegiatan-kegiatan itu menggunakan apa anak-anak? Air. Jadi menurut anak-anak air itu untuk kebutuhan kita penting apa enggak? Apa tidak? Penting. Nah, anak-anak pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang air. Nah, nanti anak-anak akan melakukan pengamatan dan diskusi untuk menyebutkan peristiwa-peristiwa pada teks bacaan non-fiksi dengan benar. Kemudian juga nanti anak-anak melakukan pengamatan dan berdiskusi untuk mengidentifikasi manfaat air bagi kehidupan kita. Masih semangat? Semangat. Ya, sekarang anak-anak buka bukunya. Sebelum kita mulai pembelajaran juga kita ingat-ingat lagi di kelas supaya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Kita ingat lagi keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama-sama anak-anak. Dalam kegiatan pembelajaran kita harus bagaimana? Menghormati bu guru saja atau juga teman? Menghormati bu guru, menghormati teman juga, ya. Kemudian tadi Bu Isnita sudah mengatakan kalau ada kegiatan diskusi. Dalam kegiatan diskusi harus bagaimana? Iya, menghargai pendapat teman, menghormati guru, memperhatikan petunjuknya guru ya, menghormati teman. Terus saat diskusi, kegiatan kalian dikerjakan secara bagaimana? Secara bersama-sama dengan tetap saling menghargai. Boleh tidak mengajak teman-teman, mengajak temannya? Tidak boleh, gitu ya, supaya nanti. Iya, ada gambar anak yang sedang apa? Bercocok tanam. Menanam apa musim ditanam? Apa yang ditanam? Tanaman. Nah, coba kalian perhatikan gambar itu. Bu Isnita punya kartu pertanyaan, siapa yang mau mengambil? Nih, coba kartu yang pertama, Angel, dibaca. Fakta-fakta apa yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Fakta apa yang ditunjukkan oleh gambar ini? Ada yang bisa menjawab? Fakta apa? Sawah yang menghijau. Iya, sawah yang menghijau. Tentunya sawah yang menghijau itu menimbulkan suasana yang bagaimana anak-anak? Iya, asri. Kemudian yang bawah, fakta apa itu? Anak yang sedang menanam tanaman. Kemudian kartu yang kedua, coba diri kita supaya nanti setelah ini ada kegiatan diskusi ya, supaya nanti bisa apa? Relax dan bisa fokus. Nah, coba duduknya tangannya diletakkan di paha, kemudian kakinya
diletakkan ke lantai. Nah, coba anak-anak rilekskan pikiran kalian sebentar. Jangan memikirkan hal-hal yang mungkin berat untuk kalian. Kemudian tempat duduknya tenang, duduknya tegak. Kemudian lantainya kakinya diletakkan di lantai, duduknya yang tegak yang nyaman. Kemudian tangannya kita letakkan di paha. Kita nikmati nafas yang kita hidup setiap hari sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, coba pejamkan mata kalian. Nikmati alunan musik yang lembut ini. Duduk dengan tenang, rileks. Anak-anak, bayangkan pagi hari yang cerah, kemudian berada di persawahan. Sawah yang sangat udaranya sejuk, burung-burung bersaut-sautan, pepohonan yang membuat suasana menjadi tentram dan damai. Terlihat Pak Tani sedang membajak sawahnya dengan penuh sukacita. Mereka berjuang untuk menghasilkan bahan makanan untuk kita semua. Anak-anak, bayangkan dalam saat ini sedang berada di sawah, udara yang sejuk, burung-burung bersaut-sautan. Rasakan nafas yang kalian hirup. Nikmati. Tarik nafas. Nikmati udara yang masuk melalui hidung kita. Hembuskan secara perlahan-lahan. Ulangi lagi, tarik nafas. Hembuskan. Bayangkan keindahan dan kesejukan yang berada di area persawahan. Nikmati setiap nafas yang masuk. Nikmati setiap nafas yang keluar. Daun-daun hijau yang menghiasi persawahan membuat suasana menjadi tenang. Alangkah damainya. Tarik nafas. Nikmati. Hembuskan. Sekarang anak-anak bisa membuka mata. Bagaimana? Anak-anak yang dibiasakan setelah tadi melakukan kegiatan ini? Ribon? Ada perbedaan apa tidak? Ada perbedaan atau tidak? Merasa lebih tenang. Nah, setelah kita relax sebentar, sekarang kita kembali bersemangat untuk melakukan aktivitas. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Miss Nita membagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama, Wildan dan juga Vidya dan Wildan. Kemudian kelompok kedua ada ini Alifa dan teman-teman. Kemudian kelompok yang ketiga ini Angel dan teman-teman.
Nah, anak-anak sekarang di situ ada bacaan. Bacaannya masih tentang air. Coba duduknya mengerjakan. Di sini Bu Isminta punya catatan yang juga untuk menilai kegiatan kalian selama diskusi. Sudah, di mananya sudah. Sekarang apa penyebabnya? Apa kok peristiwa ini terjadi? Mencari peristiwa-peristiwa yang ada pada bacaan tentang apa? Tentang air. Peristiwa dalam bacaan. Nah, sekarang kelompok berapa dulu coba yang mau maju? 3, 2, 1. 3 dulu. Ya, yuk silakan bertiga. Kemudian nanti salah satu membaca. Di sini kelompok 3, bacaannya judulnya apa? Nah, ayo perhatikan teman-temannya. Kelompok 3 mendapat bacaan yang berjudul Sumber Air Baku Masih Jadi Kendala, Atasi Kekeringan di Wonogiri. Nah, kekeringan anak-anak. Kekeringan itu artinya apa? Sulit atau mudah mendapat air? Sulit. Banyak daerah di Kabupaten Wonogiri yang masih kesulitan untuk mengatasi kebutuhan sumber air bersih. Nah, coba secara bergantian ya. Peristiwa apa yang terjadi kelompok 3? Masalah penyediaan air bersih bagi masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Wonogiri. Ya, masalahnya adalah anak-anak, kekeringan di Wonogiri masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang ada di Wonogiri. Jadi banyak sekali daerah-daerah yang masih mengalami kekeringan. Kemudian yang lain perhatikan apa? Gimana peristiwa itu terjadi? Gimana peristiwa itu terjadi? Kecamatan itu meliputi Iromoko, Giribondo, Liwoyo, Ismantoro, Manyaran, Parabudito, Pracimantoro, Purwantoro, Surabaya, Tirtomoyo, Sidoarjo, dan Girmanto. Girimanto. Ya, kemudian banyak ya kecamatan di Wonogiri yang masih terkena kekeringan. Kemudian Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Itu karena keadaan geografis yang tidak memungkinkan. keadaan geografis yang tidak memungkinkan. Kira-kira apa anak-anak? Kita bersyukur tidak di wilayah kita Jatisrono. Di rumah kita tersedia air bersih? Tersedia. Ada yang dari mana? Sumur. Ada yang dari PDAM. Nah, di sini ternyata berdasarkan bacaan kelompok 3 masih banyak daerah yang ada di Kabupaten Wonogiri yang karena kondisi geografis memang kekurangan air. Jadi nambah wawasan kita apa mboten anak-anak? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oh, sekarang kelompok 3 bisa kembali. Kelompok 1 atau 2 dulu? 1 dulu. Ya, yuk masuk. Ayo Wildan. Tadi kalian sudah
hanya diperlukan untuk manusia? Tidak. Tetapi untuk siapa lagi? Hewan dan juga tumbuhan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, kalian coba mengidentifikasi manfaat air yang ada, manfaat air untuk makhluk hidup, untuk manusia, untuk hewan, atau untuk tumbuhan. Di sini Bu Ismita menyediakan berbagai gambar. Nah, gambar ini nanti bisa kita gunakan. Kemudian Bu Ismita juga punya beberapa buku yang sudah diambil dari perpustakaan tentang manfaat air. Nah, anak-anak, kemudian lagi Bu Ismita juga punya video. Nah, video ini bisa kita putar bersama-sama, atau kalau ada yang mungkin menginginkan satu kelompok, Bu Ismita juga ada HP kalau laptop, nanti bisa dilihat kalau kalian membutuhkan video. Nah, nanti anak-anak memilih. Selain itu anak-anak bisa keluar, itu Bu Ismita membebaskan, bisa keluar ke kelas, amati lingkungan sekolah kita, tuliskan apa saja manfaat dari air. Nah, berdasarkan kemarin sudah Bu Ismita kelompokkan ya, itu kelompoknya beralih ke ini kategori 1, yang kategori 2. Coba anak-anak yang kemarin sudah kita rancang bersama-sama, kelompoknya berpindah ya untuk yang ini ya. Kemarin Angel pindah ke, ayo segera menempatkan diri. Yang berdua di sini, Gazi dan Gazi kalau Fandi. Kita di mana anak-anak mengidentifikasi manfaat air. Anak-anak bisa membuat bagan manfaat air. Manfaat air. Kemudian kita panah ke atas. Untuk siapa saja tadi? Siapa saja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Anak-anak juga boleh gambar poster. Gambar poster tentang manfaat air. Anak-anak boleh juga menulis cerita. Nah, ini bisa anak-anak lakukan. Anak-anak bisa mendiskusikan dengan temannya untuk menemukan keputusan apa yang mau dibuat. Kita juga punya videonya bisa kita putar. Atau anak-anak yang suka gambar bisa melihat gambar. Anak-anak pun boleh keluar kelas. Ini ditulis nama kelompoknya ya. Kalian buat identifikasi manfaat air. Nah, untuk buku ini sudah saya pilih di sini. Anak-anak bisa mengambil apabila kalian perlukan. Kemudian lagi di sini saya juga akan memutarkan video. Ada yang pengen keluar kelompoknya? Yuk, kelompoknya Angel. Kelompoknya Angel pengen keluar untuk mencari hujan. Bisa kalian tulis. Kemudian di tangan, kalau di tangan digunakan untuk apa?
hidup siapa? Kesulitan untuk mencari air untuk diminum. Sekarang putuskan bersama kelompok ini membuat Air. dalam bentuk apa? Saya tidak bisa menggambar, Bu. Saya buat bagan saja. Boleh tidak? Boleh. Saya kok senang bercerita, Bu. Saya mau buat cerita. Boleh. Saya senang gambar. Saya bersama teman-teman ini mau menggambar bersama-sama. Boleh juga. Nanti suaranya saya pelankan ya. Halo semuanya. Lalu apa sebenarnya itu? Mungkin ada yang mau buku? Ini ada buku judulnya Koi. Artinya air untuk apa? Kalau untuk koi. Nah, ini silakan. Kalau mau diambil silakan. Kira-kira dari mana ya air itu berasal? Ini Salah satu sumber air yang ada lagi ini dunia hewan. Tentunya di sini di dalam juga ada manfaat air untuk hewan. Untuk hewan dipakai untuk apa? Silakan diambil. air yang langsung dari dalam tanah. Nah, mau buat apa ini? Bagan ya. Bagannya mau saya hias, Bu. Boleh tidak? Lalu Boleh. sebanyak sumber air itu, kira-kira manfaatnya apa sih untuk hidup manusia? Manfaat yang pertama dan yang paling penting adalah untuk minum. Nah, tahukah kamu, orang dewasa membutuhkan air dalam diri sehari atau sekarang dengan 13 Kelompoknya Gazi ya. Anak-anak perhatikan dulu dengan seksama kelompok dari Gazi dan Fandi akan menyampaikan hasilnya. Anak-anak perhatikan mana yang maju. Yuk. Manfaat air. Yang keras. Keras. Manfaat air. Manusia untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, dan sarana rekreasi dan olahraga, misalnya renang dan kano. Lanjut. Untuk hewan, untuk minum, hewan memerlukan mineral dan stok. Untuk produksi susu, sebagai tempat untuk hewan air, contohnya lumba-lumba dan paus. Untuk tumbuhan, sebagai tempat hidup atau beberapa jenis tumbuhan yang hidup di air dan menjadi bahan dasar dari fotosintesis. Ini manfaat air bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Ini oleh teman kamu dibuat dalam bentuk peta konsep atau bagan seperti ini. Nah, anak-anak nanti bisa dijadikan bentuk yang lain ya. Nah, sudah nih. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Manfaat untuk hewan, untuk minum, memerlukan metabolisme sebagai tempat hidup sebagian hewan air, contohnya lumba-lumba dan paus. Ada yang ingin menambahkan? Ada? Ada yang kurang? Untuk apa? Hewan juga butuh apa? Supaya bersih? Mandi. Ya. Ini diantaranya yang disampaikan oleh teman-teman. Nanti giliran dari kalian. Ibu silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok Gazi dan Fandi. Mohon maaf anak-anak karena terbalas waktu, nanti bisa kalian selesaikan setelah ini ya. Nah, anak-anak sekarang perhatikan dulu. Kalian tadi sudah melihat video, kalian sudah melihat gambar, kalian sudah membuka buku yang kita ambil dari perpustakaan. Sudah ada yang keluar kelas untuk melihat sekitar tentang manfaat dari air. Nah, anak-anak, coba sekarang semuanya memperhatikan ke depan, menghadap ke depan semuanya ya. Nah, tentang apa saja tadi yang sudah kita
laksanakan? Apa yang kita pelajari anak-anak? Kegiatan hari ini kita sudah tahu manfaat air, kita tahu pentingnya air. Nah, kita harus bersyukur ya, di tempat kita, di daerah kita itu adalah wilayah yang mudah mendapatkan air bersih. Apa ada yang tidak bisa mendapatkan air bersih? Ada tidak? Ada daerah-daerah yang kita pelajari dalam bacaan tadi. Bagaimana cara kita bersyukuri nikmat itu anak-anak? Bagaimana? Menghemat air. Kita harus menghemat air. Menghemat air digunakan secara bijak, digunakan dengan baik. Itu merupakan suatu wujud syukur kita terhadap nikmat yang telah kita peroleh. Nah, anak-anak, kita sudah menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Sekarang anak-anak adalah saatnya kalian, kalau tadi sudah tugas kelompok, sekarang tugas individu. Kalian menyelesaikan soal yang telah ibu siapkan. Terus sekarang anak-anak bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing seperti tadi. Nanti kita akan ke materi berikutnya di tema 8 subtema 1 pembelajaran yang kedua. Besok anak-anak bisa membaca terlebih dahulu buku yang kalian bawa supaya nanti kita bisa melaksanakan berikutnya, bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Terima kasih.